Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bukhot. Pengertian bukhot banyak mempunyai arti, diantaranya seperti mencari, menuntut orang yang berbuat zalim, orang yang melampaui batas, atau orang-orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri. Adapun pengertian syara, bukhot adalah orang-orang yang menentang atau orang yang memberontak terhadap pemimpin Islam yang dipilih secara sah. Tindakan hukum terhadap bukhot menurut fikih Islam, yang pertama, mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab karena ketidaktahuan mereka ataupun keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan dengan keraguan dan ketidaktahuan itu menjadi lupa. Apabila dari hal pertama tidak berhasil juga, maka cara yang kedua ialah memberi nasihat dan mengajak mereka untuk menaati pemerintah. Jika dari hal keduanya tidak berhasil juga, maka hal yang ketiga ialah memberi ultimatum ataupun ancaman kepada mereka yang berupa peperangan agar mereka menaati pemerintah yang sah. Status hukum pemberontakan menurut Quran surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu di antaranya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu akan kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berbuat adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Hukum memerangi bukhot dan batasannya. Para ulama membagi bukhot atas dua hukum. Yang pertama, bukhot wajib diperangi. Yang kedua, bukhot mubah, boleh diperangi. Bukhot yang wajib diperangi diantaranya apabila melakukan hal sebagai berikut. 1. Menyerang wanita di kawasan Ahlul Al-Adli, yaitu kawasan kampung di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, menghambat jihad terhadap kaum musyrikin. Yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal dari kaum muslimin secara paksa. Yang keempat, tidak mau mengeluarkan hak yang diwajibkan atas mereka. Yang kelima, melakukan pemberontakan untuk menjatuhkan pemimpin yang sah. Hikmah hukum bagi bukhot. Yang pertama, seseorang ataupun sekelompok organisasi tidak akan memusuhi negara yang terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang ataupun sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan yang terbentuk secara sah yang diakui secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia ataupun sekelompok organisasi untuk berbuat kesewenang-wenangan tanpa melewati konstitusi yang dibuat negara. Yang keempat, membuat jera terhadap perilaku bukhot ataupun pemberontakan untuk kembali bertobat, untuk segera mengakui negara secara sah, secara konstitusional dan secara hukum Islam.